isi. Oke, terima kasih Pak Satria Injil, waktunya cukup. Ya, kita tarik-tarik napas dulu 30 detik. Silakan nanti untuk siapkan closing statement yang tajam, karena closing statement Anda akan menjadi bahan pertanyaan bagi partisipan yang ada di sini. Mantap. Oke, kita berikan waktu kehormatan kepada pihak Kristen dulu yang melakukan closing statement, karena tadi pihak Muslim yang memulai opening statement. Silakan 5 menit untuk berdua, Pak Jordan dengan Pak Kusnadi. Silakan. Ya, oke, saya duluan. Ya, oke. Closing saya dari pembahasan ini, dan saya pun menyimak seperti yang sudah saya katakan di dalam jawaban tadi, bahwa ada sebuah perbedaan jurang yang besar, sehingga kalaupun ini disamakan tentang ajaran, itu pasti amat jauh. Keselamatan yang menurut keyakinan kami itu karena percaya. Percaya karena Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang merendahkan diri untuk menyelamatkan. Dia datang mengosongkan diri kealahannya untuk menyelamatkan, dan Dia menjadi rupa sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai utusan pun, karena Dia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Jadi perbedaan-perbedaan yang terlihat juga dari agama seberang, saudara-saudara aku yang kekasih, yaitu dari Muslim, di mana perbuatan adalah merupakan kunci, tapi bagi kami juga perbuatan itu tidak menjamin bahwa dia itu akan masuk arti kata selamat. Silakan Pak Satria. Baik, makasih. Saya tidak mengada-ngada, tapi ini adalah isi daripada Alkitab. Jadi, sejak pada saat penciptaan sampai sekarang ini, tidak ada perubahan, bahwa Allah itu menyatakan diri di dalam rupa manusia, di dalam rupa yang lain, dan itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan konsisten kepada seluruh para nabi yang ada pada saat itu. Demikian juga akhirnya Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu Yesus, sehingga Dia berbicara dengan bangsa Israel yang mana itu telah dijanjikan sebelumnya. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan ada dan hadir kepada manusia. Itulah sebabnya, alasan yang sangat kuat, maka saya percaya. Apalagi dengan kedatangan Tuhan seperti itu untuk menyatakan supaya kita masuk surga bersama Dia. Kenapa? Ya karena dunia sudah dirusak, sehingga kita ini diperhadapkan di dalam dua hal. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan, ataukah kita percaya kepada iblis? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan bersama dengan Dia di surga. Nah, tentu caranya adalah kita akan melihat dari awal sampai akhir, di mana pada saat itu Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ternyata Yesuslah yang merupakan keturunan Abraham yang menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Berkat apa? Berkat keselamatan. Dan Abraham dibenarkan karena percaya itu, sedangkan kita percaya kepada Tuhan yang telah menepati janjinya kepada Abraham, yaitu terwujud di dalam Yesus. Itulah dasar iman kita. Dan iman itu berdasarkan daripada kesaksian demi kesaksian para rasul dan nabi. Tetapi ini dikacaukan karena adanya Injil yang lain, ada kisah Yesus yang lain, ada yang lain, yang semuanya menjadi kacau. Tetapi Paulus sudah mengatakan, hati-hatilah, karena pada saat akhir zaman ini akan muncul Yesus yang lain, akan muncul Injil yang lain. Tetapi di Galatia 1 ayat 18 dikatakan bahwa sekalipun malaikat dari sorga yang membawa kitab yang lain, Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Jadi kalau ada kisah mengenai Yesus yang lain, mengenai Injil yang lain, Paulus sudah mengatakan itu berasal dari malaikat terkutuk. Entah dari manapun, apakah dari Indonesia, apakah dari Amerika, atau dari manapun yang menyatakan dirinya malaikat dari sorga, maka jangan ragu-ragu, itu adalah malaikat terkutuk. Bukan kata saya, tetapi di dalam Galatia 1 ayat 18.
Tetapi lebih keras lagi dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 4 dan 14, hati-hatilah bahwa itu adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Silahkan dibaca di 2 Korintus 11 ayat 4 dan 14. Jadi artinya bahwa ini adalah bagi semua orang. Kalau semua orang ingin masuk surga supaya bersama dengan Tuhan, maka percayalah kepada Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab, bukan yang lain. Itu closing dari saya. Dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Kusnadi dan Pak Jordan. Setelah nanti pihak Muslim closing statement, saya selaku moderator juga akan closing statement. Dan kami minta waktunya Pak Jordan, Pak Kusnadi tetap ada, mungkin 30 menit karena banyak partisipan yang ingin bertanya. Silakan pihak Muslim untuk closing Boleh? statement. Oh, belum ya? Ya, silakan Bang Alif. Oke. Kita main ayat aja ya, karena sebenarnya lawan diskusi kita dari tadi cuma sebatas ini aja menurut saya. Kalau kita ajak buktikan pembuktian bagaimana firman Allah itu terbukti. Al-Quran itu banyak mengatakan bahwa kamu itu mikir nggak sih, kalau bahasa kita lo tuh mikir dong gitu kan. Banyak sekali. Kalau saya ditanya gini aja deh, saya coba di surat Al-A'raf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan oleh engkau Muhammad, man rabbus samawati wal ardh, qulillah. Katakanlah siapa Tuhan langit dan bumi, katakanlah dia itu Allah gitu ya. Dia Allah, katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, dan seterusnya ya. Lalu juga dipertegas di ayat berikutnya, kami jelas bahwa Allah di ayat lagi mengenai masalah Allah menciptakan, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kana 'anil khalqi ghafilin. Banyak lagi ayatnya, saya nanti yang berhubungan, atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu Pak Kusnadi, jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini tantangan dari Allah. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya kemudian mengulanginya kembali? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyak sekali, katakanlah, berjalanlah, dan seterusnya. Saya lebih ini lagi, Allah menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Di sini banyak sekali tentang siapa yang wajib disembah, yaitu Allah. Juga Allah mengatakan siapa dirinya. Di sini banyak mengatakan Sang Pencipta. Ketika dikatakan siapa Sang Pencipta Allah, di sini banyak apa saja yang diciptakan oleh Allah, baik itu manusia dan lain sebagainya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini banyak. Lalu ayat Al-Fatir ini, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rasula auliya ajnihati masana wasulasa waruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Sorry agak gelagapan ini soalnya di aplikasi lain susunan hurufnya. Segala puji bagi Allah, ini menceritakan tentang malaikatnya ya, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Jadi Allah, siapa malaikat Allah juga di sini dipertegas, yang mengurus segala urusan yang diperintahkan oleh Allah. Allah itu punya pasukan gitu kan. Ketika masalah segala sesuatu, masalah pewahyuan, ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Di surat Al-Qadar juga dijelaskan kan, inna anzalnahu fil qad wa ma adraka ma lailatul qad lailatul qad khairun min alfisah tanazzalul malaikatu wa ruhu bi idzni rabbihim min kulli amr. Jadi diperintahkan para malaikat untuk mengurus segala urusannya. Kayak gitu. Lalu siapa lagi gitu, dan seterusnya. Ini banyak sekali ayat mengenai penciptaan, dan di sini ini menarik. Wa man nu'aminu naqisu fil khalq afala yaqilun di surat Yasin, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan gitu? Mikir dong gitu. Jadi di sini katakan ketika manusia panjang umur, biasanya orang kalau sudah tua ubanan, dia kembali kepada seperti anak-anak gitu. Di sini Al-Qur'an itu menarasikan sampai seperti ini gitu. Apa kamu nggak mikir siapa yang menciptakan kalian? Dari tadi banyak dikatakan gitu kan.
Oke, baik, dari saya mungkin closing statement-nya seperti itu dulu Kan, ya. Bang Rama, Mengenai 1 siapa menit. Tuhan kami, Allah yang menciptakan. Silakan. Bang Rama silakan closing. Ya, jadi kita kembali kepada narasi saudara-saudara Kristen. Sebagaimana bahwa mereka sendiri tidak menyadari dan telah mengakui bahwa mereka tidak melihat Tuhan mereka. Karena yang datang itu adalah utusan Tuhan yang terhebat. Alhamdulillah, Isa alaihissalam atau Yesus Kristus adalah utusan Tuhan yang terhebat. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, jangan beriman kepada Tuhan yang dibinasakan oleh manusia. Oleh sebab itu, statement saya terakhir kepada saudara-saudara yang menonton maupun yang mendengar yang ada di rumah ini, marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah yang menjadi tempat bergantungnya segala makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya. Tetapi janganlah kita bergantung kepada Tuhan yang digantung makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, singkat padat closing statement dari Bang Rama. Oke, terima kasih. Alhamdulillah diskusi dari dua pihak narasumber ini kita sama-sama yakini mereka semua orang yang kuat imannya pada kepercayaan masing-masing. Apapun yang disampaikan itu serasa bukan untuk dirinya sendiri, melainkan kepada para pemirsa yang akan nonton video YouTube ini. Mungkin insya Allah sampai jutaan orang yang akan melihat, dan semoga menjadi pencerahan dan menambah ilmu pada semua yang melihat. Oke, izinkan saya selaku moderator untuk juga mengambil kesimpulan closing statement yang saya berusaha berlaku adil pada keduanya untuk menyimpulkan apa yang saya simak dari awal. Dari pihak saya simak dari Pak Jordan dan Pak Satria Injil, saya mengambil kesimpulan dari awal bahwa Pak Satria Injil menyatakan ada dua kekuatan di dunia ini, yaitu kekuatan iblis dan kekuatan Tuhan, sehingga Tuhan harus turun ke dunia untuk menyatakan dirinya sebagai manusia, memperkenalkan dirinya, dan begitulah yang diajarkan menurut Alkitabnya. Dan ada yang menarik dari Pak Jordan tadi, membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus, itu sangat sepadan karena sama-sama manusia. Saya sangat setuju itu. Dan dari pihak Islam saya mengambil kesimpulan tiada ajaran yang di dalam Al-Quran selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sumber lain, tidak ada wahyu yang tidak ada perkataan Muhammad yang ada di dalamnya. Saya pernah mengingat Pak Satria Injil mengatakan bahwa kita sama-sama agama dari pewahyuan, dan saya yakini, mohon maaf kalau ada keberpihakan karena saya Muslim, saya yakini semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak tahu mengenai di Alkitab itu apakah itu semua adalah wahyu dari Tuhan. Begitu closing statement dari saya, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita lanjut sesi berikutnya, yaitu pertanyaan dari Pak Saya dong. Sebelumnya saya mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang menyakitkan atau menyinggung atau bagaimana. Sekali lagi dengan penuh kerendahan hati saya mohon maaf. Sebaliknya juga Bang Jordan. Udah closing ya? Sama Udah dong. closing ya? Ini gue segala minggu ini. Oke, Aduh, kita maaf. sesi berikutnya ya. Pertanyaan Udah dong, gantian dong satu-satu. Saya dulu dong. Oke, Bang Iwas silakan bicara. Iya, capek Oke. juga dengarnya udah 1 jam. Iya, ini kan yang resen, alhamdulillah. Jadi narasumber mohon tetap dulu di sini, jangan kemana-mana karena banyak partisipan ini yang mau bertanya. Ya. Silakan untuk pertama kita berikan ke Kalau Bang saya tidak bertanya, cuma saya mau mencerdaskan Kusnadi ini dari dulu tidak naik kelas, masih tetap seperti ini aja. Bang Kusnadi ini yang mana sih? Pak Satria Satria Injil. Injil ini. Oh, Ya. abangku sudah lupa saya Bang. Oh, bentar Lanjut. Bang Rama ya. Jadi Kusnadi mengatakan 22 tahun makhluk, jangan-jangan, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya, 3,5 tahun, jangan-jangan nih. Jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan orang yang menuhankan yang 3,5 tahun ini jangan-jangan. Itu ya, satu ya. Kedua, perlu Pak Kusnadi ketahui ya. Ayolah Pak Kusnadi, cerdas dikit lah. Anda itu harus naik kelas. Masa begini-begini aja? Malu-maluin orang Kristen aja dong. Harus naik kelas lah. Dari dulu Anda itu selalu mengatakan Tuhan itu menjelma manusia, Yesus. Aduh Pak Kusnadi. Ayo dong cerdas Pak Kusnadi. Kalau Tuhan itu mau menjelma, kenapa nggak menjelma dari Nabi Adam? Kenapa nggak menjelma dari Nabi Abraham? Cerdas dong, cerdas berpikir itu. Jangan bikin malu saya. Saya capek dong dengerin Kusnadi ini ngomongnya seperti itu aja, nggak naik kelas. Masih kelas SD aja.
Coba masih ini udah berapa bulan nggak ketemu sama saya, harusnya kan SMP, ya kan? Jangan masih SD aja, malu dong Pak Kusnadi. Pak Kusnadi, Anda ini saya tanya dulu kepada Anda. Anda tahu nggak dengan otak Anda? Otak Anda bisa nggak Anda melihat? Otak aja ciptaan Allah aja, ciptaan Tuhan aja Anda nggak bisa melihat. Kok Anda ini kebingungan pengen Allahnya Islam ini harus kelihatan, harus berbentuk. Pakai otak dong Pak Kusnadi. Belajar dong, belajar lagi. Saya lagi bikin pondok pesantren ini. Gratis kalau pengen belajar. Jangan memalukan Pak Kusnadi. Dan Pak Jordan juga ya. Pak Jordan juga ini perlu Intinya Bang.